Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Irwan Simanihuruk dengan NIM 4183121060. Saya dari kelas Pendidikan Fisika Dik C 2018. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil observasi saya mengenai penggunaan perangkat pembelajaran di SMA Negeri 1 Silahi Sabungan. Nah, bagaimana hasil observasi saya? Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, bagaimana hasil observasi saya di SMA Negeri 1 Silai Sabungan? Pertama sekali, kita harus tahu di mana itu SMA Negeri 1 Silai Sabungan. Nah, SMA Negeri 1 Silai Sabungan itu terletak di Jalan Pinggan Matio, Desa Silalai 1, Paropo, Kecamatan Silai Sabungan, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Nah, pada saat melakukan observasi, kondisi sekolah terlihat sangat baik. Nah, SMA Negeri 1 Silai Sabungan ini memiliki tempat yang cukup strategis, di mana tidak berada jauh dari jalan raya dan lumayan jauh dari suara transportasi yang lewat. Nah, pada saat melakukan observasi, terlihat SMA Negeri 1 Silai Sabungan ini memiliki dua lapangan yang cukup luas, di mana saat kita memasuki gerbang sekolah akan terlihat lapangan utama yang biasanya digunakan pada saat upacara penaikan bendera. Dan di SMA Negeri 1 Silai Sabungan ini juga memiliki laboratorium, toilet, dan juga ruangan kelas yang cukup bisa dikatakan kondisi yang sangat baik. Nah, berikut ini adalah gambar dari SMA Negeri 1 Silai Sabungan. Nah, berbicara mengenai perangkat pembelajaran. Kita harus tahu bahwa perangkat pembelajaran adalah segala sesuatu yang dipersiapkan oleh guru, baik secara individu maupun kelompok, agar proses pembelajaran dan juga evaluasi pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Nah, perangkat pembelajaran ini terdiri atas kalender akademik, program tahunan, program semester, kemudian rencana pembelajaran, kemudian rincian minggu efektif, kemudian kriteria ketuntasan minimum, dan evaluasi pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran di SMA Negeri 1 Silalah ini sudah digunakan, kecuali untuk rincian minggu efektif. Hanya saja, semua perangkat pembelajaran ini masih berdasarkan kurikulum 2013. Nah, rincian minggu efektif di SMA Negeri 1 Silalah Sabungan ini tidak ada secara khusus, hanya saja terdaftar pada kalender pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sumber daya manusia di sekolah, yaitu pada SMA Negeri 1 Silai Sabungan ini. Nah, nomor pokok SMA Negeri 1 Silai Sabungan ini adalah 1022059. Nah, kemudian di SMA Negeri 1 Silai Sabungan ini memiliki guru berjumlah 24 orang, kemudian siswa seluruhnya berjumlah 751 orang, di mana siswa laki-laki berjumlah 346 orang, kemudian siswa perempuan berjumlah 405 orang. Kemudian di SMA Negeri 1 Silai Sabungan ini memiliki 12 rombongan belajar, di mana kelas 10 berjumlah 4 orang, kemudian kelas 11 berjumlah 4 orang siswa, dan kelas 12 berjumlah 4 orang siswa. Nah, bagaimana sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Silahi Sabungan ini? Nah, pertama kita harus tahu bahwa secara etimologis, prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya lokasi atau tempat, bangunan sekolah, kemudian lapangan sekolah, dan lain-lain. Sedangkan sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya ruangan kelas, buku, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. Nah, sekarang kita harus tahu bahwa ada beberapa sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Silai Sabungan. Nah, bisa kita lihat di tabel di samping. Jenis sarananya adalah ruangan kelas, kemudian laboratorium MIPA, kemudian perpustakaan, kemudian sanitasi guru, dan sanitasi siswa. Di mana kondisi masing-masing sarana itu dalam kondisi yang baik, dengan jumlah yaitu ruangan kelas 13 ruangan, laboratorium MIPA 3 ruangan, kemudian
perpustakaan 1 ruangan, kemudian sanitasi guru 1 ruangan, kemudian sanitasi siswa 7 ruangan. Nah, itu tadi sarana yang terdapat di SMA Negeri 1 Silai Sabungan. Bagaimana dengan prasarananya? Nah, bisa kita lihat di tabel di samping. Jenis infrastrukturnya ada 3, yaitu akses internet, sumber listrik, luas tanah. Nah, di mana akses internetnya itu adalah smartfren, sumber listriknya adalah PLN, dan luas tanah adalah 2 meter persegi. Nah, prestasi sekolah SMA Negeri 1 Silai Sabungan ini yaitu salah satu sekolah adiwiyata nasional. Seru kan? Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil pengamatan saya mengenai perangkat pembelajaran di SMA Negeri 1 Silai Sabungan. Pertama, observasi dilakukan di SMA Negeri 1 Silai Sabungan pada Senin 11 Maret 2021. Nah, di sini ada 2 orang sebagai narasumber, yaitu Bapak Dr. Andes Wagiman Sigiro MSI selaku Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Silai Sabungan. Dan yang kedua adalah Ibu Lilis Marlina Sihombing selaku salah satu guru fisika di SMA Negeri 1 Silai Sabungan. Nah, hasil observasi yang pertama itu untuk perangkat pembelajaran kalender akademik. Kalender akademik yang digunakan adalah kalender pendidikan yang disediakan langsung oleh pemerintah. Jadi di sini guru hanya menggunakan langsung kalender pendidikan yang disediakan oleh pemerintah, yaitu bagian dinas pendidikan. Nah, perangkat pembelajaran yang kedua adalah program tahunan atau PROTA. Program tahunan di SMA Negeri 1 Silai Sabungan ini disusun oleh setiap guru mata pelajaran yang berisi alokasi waktu dari setiap kompetensi yang sudah ada. Nah, komponen isi dari program tahunan ini adalah identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan jumlah jam pelajaran atau JP. Nah, selanjutnya adalah program semester atau prosem di SMA Negeri 1 Silai Sabungan. Program semester juga disusun dan dibuat oleh setiap guru mata pelajaran yang kemudian disahkan oleh kepala sekolah. Nah, komponen dalam program semester adalah identitas, materi pokok, jumlah jam pelajaran atau JP, dan jadwal penanggalan yang sudah disusun dalam suatu tabel. Perangkat pembelajaran yang keempat adalah rincian minggu efektif. Nah, rincian mingguan ini dilihat dan dikembangkan berdasarkan kalender pendidikan yang dijadwalkan oleh pemerintah. Walau terkadang kegiatan mingguan masih sering terjadi kemajuan atau mengalami kemunduran pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Nah, di SMA Negeri 1 Silai Sabungan ini tidak ada secara khusus mengenai rincian minggu efektif, tetapi hanya dicantumkan pada kalender akademik. Nah, selanjutnya adalah perangkat pembelajaran silabus. Nah, silabus pembelajaran ini juga disusun oleh setiap guru mata pelajaran yang ada dan disahkan oleh kepala sekolah. Penyusunan silabus pertama per mata pelajaran memuat kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, dan rincian setiap kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian silabus ini disusun berdasarkan kurikulum. Tetapi di sekolah ini masih menggunakan kurikulum 2013 atau belum menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, selanjutnya adalah kriteria ketuntasan minimum atau KKM. Di sekolah ini, penentuan KKM berdasarkan kemampuan penalaran dan daya pikir peserta didik dan berdasarkan kesulitan kompetensi dasar. Selanjutnya, untuk rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, untuk penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini dibuat oleh setiap guru mata pelajaran dengan mengikuti panduan yang sesuai dengan kurikulum 2013 yang kemudian disetujui oleh kepala sekolah. Nah, komponen isi dan di rencana pembelajaran pada kurikulum 2013 yaitu identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian. Kemudian ada tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan materi pokok dan juga sumber belajar. Kemudian disertai dengan langkah-langkah pembelajaran. Nah,
di SMA Negeri 1 Silai Sabungan ini tadi belum menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, tetapi masih menggunakan kurikulum 2013. Nah, apa sih perbedaan dari kurikulum 2013 dengan Merdeka Belajar dari segi perangkat pembelajaran? Mari kita lihat penjelasan berikut. Nah, perbedaannya ada pada RPP. Nah, bagaimana RPP di kurikulum 2013 dan RPP di kurikulum Merdeka Belajar? Nah, kita harus tahu bahwa RPP disusun berdasarkan silabus. Dalam kurikulum 2013, silabus itu disusun oleh Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan, sehingga sekolah tinggal menggunakannya. RPP dikembangkan di sekolah-sekolah berdasarkan kurikulum 2013 dengan komponen-komponen seperti 1. Identitas yang berisi nama sekolah, mata pelajaran, alokasi waktu, dan lain sebagainya. Kemudian ada kompetensi inti, kemudian ada kompetensi dasar, dan juga indikator. Kemudian tujuan pembelajaran, kemudian materi pembelajaran, kemudian media pembelajaran, kemudian sumber belajar, kemudian langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian pembelajaran. Nah, itu tadi adalah komponen-komponen yang terdapat di kurikulum 2013. Nah, bagaimana dengan komponen-komponen yang ada di kurikulum Merdeka Belajar? Nah, untuk RPP Merdeka Belajar ini dikembangkan oleh guru dengan komponen minimal 1 lembar dan mengacu pada Permendikbud nomor 14 tahun 2019 yang memiliki komponen-komponen seperti 1. Identitas, kemudian yang kedua tujuan pembelajaran, di mana di dalamnya telah memuat model pembelajaran dan juga metode pencapaian kompetensi. Kemudian yang ketiga ada kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian pembelajaran. Nah, komponen isi yang dikurangi ini mengurangi beban kerja dari guru. Mata pelajaran yang menyusun RPP dan diberi keleluasaan dalam menyusunnya. Nah, jika kita bandingkan dengan kurikulum 2013, keuntungannya adalah lebih terstruktur rancangannya, kemudian sehingga jelas apa yang hendak dibuat walaupun sangat banyak jika dibandingkan dengan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, perbedaan yang kedua kita lihat dari kriteria ketuntasan minimum. Pada kurikulum 2013, kurikulum itu ditentukan berdasarkan Permendikbud nomor 8A tahun 2013. Di mana penentuan kriteria ketuntasan minimum ini berdasarkan pada total skor KKM dibagi dengan jumlah indikator yang sudah ada. Kemudian kita harus lihat bagaimana kriteria ketuntasan minimum di Merdeka Belajar. Nah, kriteria ketuntasan minimum Merdeka Belajar ini yaitu pada selama proses daring ini, menurut Iwan Syahril bahwa KKM akan jadi sebuah catatan. Kurikulum tidak perlu dituntaskan dan jangan dipaksakan. Sehingga kriteria ketuntasan minimum ini di Merdeka Belajar tidaklah distandarisasi seperti pada sebelumnya. Namun, kriteria ketuntasan minimum ini berada di tangan guru untuk menentukan ketuntasan dari peserta didik. Nah, demikianlah penjelasan mengenai hasil observasi saya di SMA Negeri 1 Silai Sabungan untuk mengetahui bagaimana penggunaan perangkat pembelajaran di sekolah tersebut. Atas perhatian teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.